Halo, aku mau bahas bukunya Quraisy Shihab yang judulnya Islam dan Lingkungan. Sebenarnya ini juga waktu aku memutuskan beli buku ini tuh karena aku lagi punya kegelisahan gitu ya. Aku isu lingkungan itu kan menjadi isu yang sedang aku pelajarin, sedang aku teliti gitu sekarang, terutama kaitannya dengan sustainability, transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, lebih lestari gitu. Nah, selama riset nih aku mencoba ada missing pointnya gitu, karena selama ini kalau bicara tentang lingkungan itu bahasannya lingkungan dan ekonomi gitu ya, lingkungan dan sosial, lingkungan dan politik gitu. Dan aku merasa tuh aku pengen belajar dari sisi spiritualitas gitu. Sebenarnya kalau dalam ajaran-ajaran agama gitu ya, nggak cuma Islam tapi agama-agama yang lain, aku pengen tahu lingkungan itu dibicarakan seperti apa sih gitu. Nah, salah satunya yang aku baca itu bukunya, itu kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membaca bukunya Quraisy Shihab yang judulnya Islam dan Lingkungan. Kalau boleh dibilang ini bukunya sangat mudah dibaca, sangat mudah dicerna gitu ya, dan nggak terlalu tebal juga, pocket size gitu, jadi very ringkas, apa ya, very ringkas apaan coba, ringkas gitu, sangat sangat mudah dibawa kalau mau dibaca, apa ya, dibawa sambil mau buat di jalan gitu ya, baca pas lagi ngantri atau nunggu itu bisa banget. Nah, ada dua hal yang aku mau bahas dari buku ini. Karena sebenarnya kalau aku jujur kemarin aku bacanya fast reading gitu ya. Aku hanya mencoba mencari jawaban pertanyaan yang ada di otakku selama ini itu tentang gimana sih Islam menjawab tentang bagaimana sih Islam menceritakan tentang lingkungan. That's it gitu. Jadi aku fast reading ingin menangkap garis besarnya dari Quraisy Shihab ini gitu ya. Bagaimana sudut pandangnya. Nah, ada dua hal yang menarik yang memberikan aku tuh semacam aha moment gitu ya, yang oh iya ya gitu, ini sebuah hal yang menarik nih. Yang pertama itu adalah kalau menurut Quraisy Shihab gitu ya, di buku ini dijelaskan bagaimana Al-Quran membahasakan lingkungan, dalam hal ini bumi, langit, laut, tanah, angkasa dan lain-lain, alam semesta dan lain-lain. Aku lupa bahasa Arabnya apa gitu ya, tapi diartikan, kalau diartikan gitu, bahasanya itu adalah penundukan. Jadi kalau menurut penjelasannya Quraisy Shihab, alam semesta ini gitu ya, bumi, laut, langit, segala macamnya, tanah, itu tanda kutip ditundukkan oleh Allah supaya manusia ini bisa hidup di dalamnya gitu. Nah, kata penundukan ini tuh membuatku, dan di situ juga dijelaskan ya, bahwa membuatku tuh sadar, oh iya, Islam itu memposisikan alam ini juga punya ruh gitu. Gunung, sungai, langit gitu, semuanya ini punya ruh. Dan apa ya istilahnya, kalau punya nyawa gitu, punya ruh, punya nyawa, yang artinya kalau yang sesuatu yang punya nyawa, dia kan hidup gitu kan, dia kan bergerak berarti, dan bisa jadi gitu ya, wallahu alam, bisa marah, bisa apa ya, bisa berontak, bisa istilahnya, bisa ya ini berperilaku seperti makhluk bernyawa aja gitu, defense, agresif, bisa seperti itu. Tapi ada satu kata penundukan itu tuh membuatku tuh sadar bahwa yaitu bagaimana sebenarnya kalau dalam Islam lingkungan itu juga memiliki agensi gitu, punya nyawa, yang artinya manusia itu di bumi nggak hidup sebagai the only one yang punya ruh, the only one yang punya nyawa gitu. Tapi alam semesta ini juga nggak hanya, kadang kan kalau aku ingat ya zaman sekolah gitu kan, belajarnya makhluk hidup itu mungkin
tumbuh-tumbuhan gitu ya, atau hewan gitu ya. Tapi sementara kalau kita belajar tentang planet, tentang langit, tentang sungai, gunung, itu hanya, kalau setidaknya yang aku ingat gitu ya, kita hanya mendiskusikannya sebagai sebuah benda materi yang ya materi padat gitu. Dan aku nggak begitu ini juga, tapi setidaknya itu hal-hal yang menurutku tuh membuatku sadar gitu. Berarti sebenarnya kalau kita bicara mengenai lingkungan, kita nggak boleh lupa bahwa setiap riset ataupun setiap program yang kita lakukan nggak bisa hanya mengambil sudut pandangnya manusia gitu, tapi juga perlu melihat dari pengalaman atau sudut pandang benda-benda bernyawa ini gitu. Nah itu yang pertama ya, penundukan itu menurutku satu kata kunci yang aku dapatkan dari buku ini. Terus yang kedua, ini juga menarik, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu punya kebiasaan unik, punya kebiasaan untuk memberi nama-nama benda-benda yang ada di sekitarnya dia gitu. Aku nggak hafal nama-namanya apa aja, tapi kalau misalnya teman-teman browsing mungkin bisa dicari ya, kayak nama pedang Nabi Muhammad gitu. Tapi setauku juga yang kalau aku cari, nggak cuman pedang doang, nggak cuman senjata doang yang dikasih nama, tapi juga mangkok, gelas, benda-benda sehari-hari yang beliau pakai gitu. Itu juga diberi nama, mangkok, gelas, alat makan, sikat gigi, semuanya ada namanya. Dan kalau dalam buku Islam dan Lingkungan ini disebutkan bahwa kalau dalam melihat kebiasaannya Rasulullah ini ada kaitannya dengan bagaimana manusia itu hidup berdampingan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau tadi kan yang pertama penundukan itu, aku tadi membayangkannya hanya langit, bumi, hal-hal yang lebih besar dari manusia gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini aku melihat benda-benda, even benda-benda yang mundane, benda-benda yang biasa aja, yang simpel-simpel aja, itu sama Rasulullah aja dikasih nama. Yang artinya apa? Itu ada satu kalimat di buku itu yang menyebutkan bahwa ini bentuk bagaimana sebenarnya ada persahabatan yang lahir gitu ya, yang terjalin antara manusia dengan benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Nah, poin yang kedua ini tuh akhirnya mengingatkanku pada konsep di STARE gitu ya, Science, Technology and Art in International Relation, mengenai socio-technical ensemble gitu. Bagaimana sebenarnya unit analisis, kalau kita ingin melihat satu masalah, itu jangan hanya melihat manusianya aja, tapi juga perlu melihat benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Dan menurutku tuh ini apa yang ditunjukkan di buku Islam dan Lingkungan itu menceritakan bahwa bahkan dalam Islam sendiri pun gitu, hubungan persahabatan gitu ya antara manusia dengan benda yang juga sebenarnya bernyawa itu sangat boleh dibilang sangat penting gitu. Akhirnya kan itu yang menurutku membuat kita perlu berpikir kayak iya kita juga perlu menseleksi nggak hanya orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga benda-benda yang ada di sekitar kita gitu. Dan ketika kita menyeleksi, kita juga perlu merawat dan menyayangi. Bahkan mungkin kalau aku merasa mungkin aku belum levelnya seperti Rasulullah yang sampai dikasih nama. Kalau sampai dikasih nama itu kan berarti kayak disayang, diajak ngomong, istilahnya diwongke gitu kali ya, dianggap gitu loh. Nah, menurutku itu sebuah praktik sih ya, perilaku manusia yang menurutku udah socio-technical atau selfless lah gitu, tidak hanya berpusat pada dirinya sendiri. Itu menurutku dua pelajaran penting yang aku dapat di buku Islam dan Lingkungan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat untuk baca bukunya. Sebenarnya ada banyak lagi sih poin-poin penting yang diangkat di buku ini, tapi setidaknya dari aku itu yang aku paling ingat.
Makasih ya udah dengerin.